warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Sebelumnya saya akan berbagi dulu yang tidak masuk. Adistiani, Adinda, Ahmad Fahud, Andrianisa, Arif Fahidullah, Arifah, Selma, Stefanina, Sri Rejeki, Umi Nur Solikat. Ada yang belum pamit? Semuanya sudah ya. Yang sakit dua, yang mari kita doakan. Semoga yang sakit lekas diberikan kesembuhan sehingga bisa masuk lagi pembelajaran seperti hari-hari biasanya. Ya. Ini atas nama siapa? Dina. Silakan dulu. Ya, sebelum ke materi layanan bimbingan dan konseling terkait dengan potensi ini atau termasuk dalam salah satu 7 jurus BK IPA. Sebelumnya kita briefing terlebih dahulu supaya lebih bersemangat. Mari semuanya berdiri semuanya. Ada yang ikut pramuka sebelumnya? Yang proses tahu ya? Biasanya ada briefing apa masalah? Umi mau memimpin Pak? Memimpin tes briefing apa? Tepuk semangat semuanya. Ya.
potensi, kedua kelola emosi, ketiga temukan resiliensi, empat jaga konsistensi, lima jalin koneksi, enam bangun kolaborasi, dan yang terakhir menata situasi. Kemudian yang pertama ini adalah kita bahas terkait kenali potensi diri kalian. 7 jurus BK ini ada gerakannya. Apa tuh potensi diri? Ada sebuah cerita ya. Singa. Raja hutan adalah singa. Nah, di dalam hutan terdapat singa yang sedang memberikan sayembara atau ujian kepada rakyat-rakyatnya, yaitu ada gajah, ada monyet, ada ikan, ada cita, dan ada burung. Kemudian Raja Singa tersebut memberikan ujian. Siapa yang bisa memanjat pohon lebih cepat, dialah pemenangnya. Kira-kira yang memanjat pohon lebih cepat siapa? Memanjat, burung terbang, memanjat. Apa? Ya, kera atau monyet. Alasannya kenapa? Karena itu keahliannya, karena suka memanjat, jadi keahliannya. Kira-kira tes atau ujian tersebut adil atau tidak? Karena tidak sesuai dengan keahlian dari masing-masing. Jika berenang, maka pemenangnya siapa? Maka ikan. Ketika terbang, pemenangnya siapa? Yang paling kuat gajah, badannya ya, yang paling kuat. Kemudian yang larinya cepat, cita. Ya. Itu tadi terkait tentang potensi diri. Begitupun juga pada diri kalian pasti memiliki keahlian masing-masing.
Kemudian nanti ada pernyataan ya. Nanti saya sampaikan beberapa pernyataan. Jika sesuai pada diri kalian, jika sesuai maka berdiri. Jika tidak sesuai maka kalian duduk. Paham? Kalau sesuai berdiri, kalau tidak sesuai maka duduk. Ya, semuanya berdiri kembali. Pernyataan yang pertama, ya. Saya suka menonton drama Cina. Yang berdiri suka, yang tidak berarti tidak. Drama Cina. Kemudian yang kedua, saya sesuai dengan tadi ya, sesuai dengan kondisi kalian tadi. Yang suka maka berdiri, yang tidak suka maka duduk. Yang kedua, saya suka drama Korea. Kemudian yang ketiga, saya lebih suka berenang daripada lari. Kemudian yang berikutnya, saya suka menggambar daripada membuat karangan atau tulisan. Yang berikutnya, saya lebih suka piknik ke pantai daripada ke gunung. Yang terakhir, saya belajar lebih paham dengan cara mendengarkan daripada melihat saja. Saya lebih suka pembelajaran dengan mendengarkan daripada melihat. Ya, cukup, semuanya boleh duduk kembali. Nah, itu tadi sedikit permainan tentang kalian orang berbeda-beda ya. Ada yang suka drama Cina, ada yang suka drama Korea, drama Jepang juga suka ya tadi. Kemudian ada yang gaya belajarnya sambil melihat, kemudian mendengarkan, itu juga. Untuk selanjutnya silahkan boleh membuka HP diri kalian, HP kalian. Nah, silahkan kerjakan tes, saya kasih linknya. Ada yang belum mengerjakan, yang belum? Tolong diingat-ingat realisasinya berapa persen? 40.
Berapa siswa? Jadi sebelah sini di dekat sini itu. Belum dimakan hasilnya ya, yang paling tinggi apa? Nah, itu hasilnya. Nanti pilih salah. Sudah, lagi. Ya, yang baris pertama yang belum berapa? Sudah semua ya? Ada yang belum? Ayo segera diselesaikan. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yakni nanti kita diskusikan dari hasil gaya belajar kalian. Ayo segera diselesaikan, kemudian kita ke sesi berikutnya diskusi. Baris pertama yang belum siapa? Angkat jari. Baris kedua yang belum. Baris ketiga yang belum. Ya, semua. Coba untuk gaya belajar yang persenannya paling tinggi di auditori, angkat jari. Yang visual, yang kinestetik, kemudian yang double ya, yang persenannya sama, auditori dan visual. Auditori dengan kinestetik, visual dengan kinestetik, kemudian tiga-tiganya sama. Tiga-tiganya sama. Nah, untuk selanjutnya mari kita diskusi. Yang tadi, yang dua-duanya sama persenannya, yang tiga-tiga persenannya sama, tentukan pilihan kalian. Mau di auditori, mau di visual, mau di kinestetik, silakan. Untuk yang kelompok pertama, persenannya paling tinggi auditori, silakan berdiri. Ya, auditori yang persenannya paling tinggi, silakan berdiri. Auditori. Auditori, berdiri, ayo berdiri. Tidak apa-apa, ayo berdiri. Auditori. Yang persenannya auditori, gaya belajar auditori siapa? Nah, silahkan geser ke sana. Geser ke sana. Keluar dari kursi. Keluar dari kursi. Kemudian yang selanjutnya visual, berdiri. Visual. Visual sebelah sini. Visual sebelah sini. Silakan. Visual sebelah sini. Hati-hati ya. Kemudian kinestetik, berdiri yang kinestetik ke belakang.
belakang. Kinestetik ke belakang, ya. Silakan menentukan pilihannya, Mas. Masuk di kelompok mana? Auditori, visual, kinestetik. Ayo segera ditentukan ikut di kelompok mana. Ya, mohon perhatiannya ya. Kelompok 1 auditori ini, kelompok 2 visual ini, kelompok 3 kinestetik ini. Dan nanti silahkan didiskusikan kelebihan dan kekurangan gaya belajar kalian masing-masing, ya. Auditori kelebihan kekurangannya apa, visual kelebihan dan kekurangannya apa, kinestetik kelebihan dan kekurangannya apa, gitu. Berapa persen? Silahkan untuk kursinya kita pinggirkan ke sini dulu, jadi nanti tengah-tengah kosong. Jadi kita tidak pakai kursi lagi, ya. Bisa ditumpuk, kita tidak menggunakan kursi lagi. Nanti bisa bertempat duduk di tengah-tengah sini sesuai dengan kelompoknya. Masuk. Biasa sih. Ya, terima kasih. Kemudian silakan duduk sesuai dengan kelompoknya, jangan di belakang, nanti tidak kelihatan kamera. Sesuai dengan kelompoknya. Silakan mau di mana? Jangan di belakang kamera. Kelompok auditori, visual, dan kinestetik. Waktu diskusi 10 menit ya. 10 menit, nanti silakan kelebihan kekurangan apa saja. Tolong dirapatkan pintunya supaya tidak kedengaran di luar. Terus kelompok auditori atau kelompok visual atau kelompok kinestetik. Waktunya 10 menit mulai dari sekarang ya. 13.
jalan ya mas, soalnya biar tidak terpomot. Oh ya Pak. Langsung aja. Praktek lapannya, oh, memang kalau ini kelompokmu penting. Emre. Emang. Pesanannya ini dong ya. Nanti dari setiap satu kelompok, tiap kelompok nanti ada perwakilan sebagai ketuanya. Ketuanya untuk yang mempresentasikan. Jadi maksudnya satu saja mewakili dari kelompok lain, dari kelompoknya sendiri. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya, tinggal 1 menit persiapan ketua kelompok. Nanti pembimbing untuk menentukan yang kalah maju ke depan mempresentasikan. Di kelompok, ya kelompok untuk mengirimkan 1 perwakilan. 3 kelompok. Kemudian silakan untuk pembimbing yang kalah nanti duluan mempresentasikan. Ya, waktunya sudah selesai. Silakan perwakilan kelompoknya. Salah satu kelompok auditori siapa? Kelompok auditori ketuanya, dia maju ke depan. Visual siapa? Visual. Kinestetik siapa? Kinestetik. Kinestetik maju. Ya, maju kinestetik. Kinestetik siapa ketuanya?
di sebelah mas. Sini, 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 ya. Ini gini ya, permainannya ini untuk menentukan ini. Kan ada dompet di kursi, ya. Nanti yang kalah maka mempresentasikan terlebih dahulu. Permainannya ini. Nanti saya bilang sikut, kalau sikut perhatikan yang di depan. Sikut itu pegang gini, pegang sikut. Kalau sakit pegang perut. Kalau sikat maka ambil pulpen, ya. Nanti kalau salah maka presentasi terlebih dahulu, ya. Siap, bertiga. Instruksinya ada 3. Kalau sakit pegang apa? Perut. Kalau sikut pegang apa? Sikut pegang sikut. Kalau sikat maka ambil pulpen di situ, jelas? Itu ya, kita contoh terlebih dahulu. Contoh terlebih dahulu. Sikut sakit, sikut sakit, sikut. Sikut maka pegang sikut, paham? Jelas ya? Sakit, sikut, sakit. Siap, ini kita mulai beneran. Sikat. Ini permainan. Ini permainan. Gimana? Iya. Kemudian berikutnya nanti yang kalah siap-siap. Itu nanti yang belakang sendiri. Siap. Sikut, sakit, sikut, sikut. Pertama kelompok auditori yang mempresentasikan, kelompok 2 kelompok apa? Kinestetik, dan nanti kelompok visual. Silakan untuk kelompok auditori mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok auditori ingin mempresentasikan kelebihan dan kekurangan auditori. Kelebihan auditori: mudah menyerap informasi lewat suara, suka berdiskusi, cepat menyesuaikan diri di situasi sosial, cocok menjadi pendengar yang baik. Kekurangan auditori yaitu mudah bosan ketika membaca terlalu lama, mudah bingung jika penjelasan lisan terlalu cepat, kurang efektif untuk materi yang untuk praktik langsung. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan auditori. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok auditori? Tidak ada? Sudah jelas? Dikasih apa kelompok auditori? Kasih W, kasih O, kasih W. Silakan dulu tepuk tangan untuk kelompok auditori. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok kinestetik ya. Kelompok 2 tadi. Ya, kinestetik. Salah satu silakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi.
kuwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan kinestetik. Jadi kelebihan kinestetik yaitu lebih paham jika langsung melakukannya, mudah mengingat ketika langsung mempraktekannya, dan dapat mengikuti instruksi dengan baik. Kemudian kekurangan lebih cepat melakukan daripada mendengarkan, mudah bosan saat terlalu lama mendengarkan dengan lama. Kemudian membutuhkan alat bantu praktek. Cukup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok kinestetik? Tidak ada semuanya? Sudah jelas? Ya, mari kita beri apa kelompok kinestetik? Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silahkan kelompok terakhir, kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emre dari kelompok visual ingin mempresentasikan. Nah, jadi di sini kelebihan dari gaya belajar visual sendiri ada 5. Yang pertama, daya ingat yang kuat, kemampuan bayangkan, pembentukan kerapian, menyukai informasi visual, dan membantu pemahaman konsep abstrak. Sedangkan kekurangannya sendiri membutuhkan waktu yang lama, mudah terganggu di lingkungan ramai, membutuhkan konsentrasi tinggi, kesulitan tanpa visual, dan membutuhkan medis. Dan yang terakhir, kurang kuat dalam auditori. Sekian dari kami, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok visual? Tidak ada. Dikasih apa kelompok visual? Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya itu tadi adalah gaya belajar kalian ya. Gaya belajar ada 3, apa saja? Visual yang bagaimana? Visual dengan mudah melihat dengan gambar. Yang kedua, auditori. Kalau auditori dengan apa? Mendengarkan. Terakhir, kinestetik, yaitu dengan apa? Dengan langsung praktek. Ya, benar sekali. Ada yang mau menyimpulkan untuk materi gaya belajar pada hari ini, materi layanan BK tentang potensi diri gaya belajar? Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo. Siapa yang mau menyimpulkan? Maju ke depan, menyimpulkan materi dan potensi diri gaya belajar. Siapa? Ayo. Zaki sepertinya mau menyampaikan. Ayo Zaki, kita sambut Muhammad Zaki. Menyimpulkan materi potensi diri gaya belajar. Ya, saya mau tambahkan tadi. Saya belajar ada berapa, kenapa?
Gaya belajar ada 7. Ada 3. Yang pertama visual, yang kedua auditori, yang ketiga kinestetik. Gaya belajar saya kinestetik, yaitu mudah mempraktekkan, dapat auditori, melihat, mendengar, melihat. Ya, terima kasih kakakku untuk materi potensi diri pada hari ini tentang gaya belajar sudah kita laksanakan, yaitu setiap orang memiliki potensi dirinya masing-masing, memiliki keahlian masing-masing. Ada yang pintar berenang, ada yang pintar berlari, ada yang pintar bahasa Inggris, ada yang pintar desain, ada yang pintar olahraga. Jadi jangan merasa kalian rendah, tidak bisa menggambar desain, tidak bisa olahraga. Dari ketidakbisaan itu tadi yaitu dengan cara apa? Yaitu dilatih supaya bisa. Ada beberapa pembelajaran yang ada di SMK ini, ada sekitar 10-11. Tidak mungkin semuanya bisa dikuasai. Pasti ada beberapa materi yang kalian kuasai. Dan yang tidak bisa dikuasai tadi yaitu karena mungkin yang pertama kalian tidak memiliki keahlian tersebut, yang kedua kalian tidak berbakat. Tetapi supaya kalian bisa memiliki keahlian itu, supaya kalian terampil pada keahlian tersebut, yaitu dengan mengikuti pembelajaran tersebut. Jangan bolos, jangan ditinggalkan pembelajaran tersebut. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Jelas nggih? Ya, terima kasih. Kesimpulannya adalah gaya belajar adalah cara setiap individu menyerap, memproses, dan menyimpan informasi. Setiap individu memiliki referensi tertentu dalam belajar yang dapat mempengaruhi efektivitas pemahaman mereka terhadap materi. Ya, silakan. Di apa di potensi dalam video itu dia tuh tadi. Nah, di situ kan dia juga mengambil secara praktik langsung. Nah, sedangkan di dalam kelas itu biasanya guru itu tidak secara materi atau auditori. Nah, itu ada juga biar kita tuh bisa paham baru itu kan masalah. Ya, bagus sekali pertanyaan pertama buat siapa tadi? Absen berapa? 36. Ya, tentunya ketika Bapak Ibu guru mengajar, yaitu dengan sebuah tayangan ya, tidak melakukan praktek gitu, visual atau auditori. Ya. Gini, Bapak Ibu guru sedang menerangkan ceramah, model ceramah, tidak ada tayangan itu maksudnya. Kemudian kalau pada diri kamu sendiri yaitu pinginnya ya ada tayangannya sesuai dengan gaya belajarmu gitu kan. Untuk potensi yang diberikan itu biasanya Kinestetik. Jadi tidak cukup hanya sebatas ceramah saja. Nah, ini ada grow mindset dan ada fixed mindset. Fixed mindset yaitu hal yang tidak bisa dirubah. Saya gagal, itu fixed mindset.
saya tidak mempunyai bakat menari, maka saya tidak bisa menari. Itu fixed mindset. Tapi kalau growth mindset, dia memiliki keinginan pembelajaran tersebut. Dia belajar supaya dia bisa sukses. Saya tidak bisa menari, tetapi kalau saya berlatih menari, pasti saya bisa. Jadi growth mindsetnya, ketika Bapak Ibu guru ceramah, saya bagaimanapun harus bisa menangkap pembelajaran tersebut, yaitu dengan cara pembiasaan. Dibiasakan hanya mendengarkan ceramah tersebut, mungkin nanti dengan dibantu latihan ditulis atau direkam suara dari Bapak Ibu guru tersebut. Itu namanya growth mindset, ada usahanya gitu. Paham? Jadi ada fixed mindset dan ada growth mindset. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum ditutup? Sudah ya? Ya. Terima kasih atas perhatian pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.